Jika jeli mengamati media Rusia, saluran Telegram pro-Rusia, serta blogger militer Rusia, jelas akan terbaca bahwa tingkat kekompakan berbagai elemen terkait perangnya di Ukraina mulai terganggu. Banyak pihak yang mulai sangat berani mengeluarkan kecaman, bidikan kritikan tidak ke Vladimir Putin, tetapi Menteri Pertahanan Sergei Shoigu yang menjadi sasaran. Salah satu kritikan tajam dilontarkan Ketua Komite Pertahanan Negara Rusia Duma, Kolonel Jenderal Andrei Kartopolov. Secara terbuka dia menuntut para pejabat melaporkan kebenaran tentang perkembangan di medan perang Ukraina. Dia mengatakan bahwa tokoh-tokoh senior tersebut harus berhenti berbohong. Dia mengaku mendapat banyak laporan valid bahwa pasukan mereka terus mendapat tekanan dan mundur. Bahkan ada wilayah Rusia di Belgorod yang terus diserang. Tetapi itu tidak pernah muncul dalam laporan Kementerian Pertahanan. Menurutnya, laporan Kementerian Pertahanan tidak berubah. Setiap hari mereka mengatakan telah menghancurkan 300 roket, membunuh Nazi, dan sebagainya. Tetapi menurut Kartopolov, orang-orang Rusia tidak bodoh. Kementerian Pertahanan disebut tidak mau mengatakan kebenaran, dan ini dapat menyebabkan hilangnya kredibilitas. Seorang blogger militer Rusia mengklaim komentar Kartopolov menunjukkan bahwa Shoigu akan segera dihancurkan dan dia akan diakui sebagai penyebab utama kegagalan militer Rusia. Blogger itu mengingatkan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia dan pemimpinnya yang membuat kontribusi besar terhadap fakta bahwa Rusia berada di ambang bencana militer politik. Kecaman lebih keras dilontarkan Kirill Stremusov, wakil kepala wilayah Kherson yang dilantik Rusia. Dia bahkan menyarankan Menteri Pertahanan untuk menembak dirinya sendiri karena kegagalan dalam perang. Teguran publik kepada pejabat tinggi semacam ini sangat jarang di Rusia. Dalam pesan video 4 menit, Stremusov secara terbuka marah kepada para jenderal dan menteri di Moskow. Mereka dinilai gagal memahami masalah di garis depan. Menurutnya tidak salah jika mengatakan Menteri Pertahanan yang membiarkan keadaan seperti itu. Stremusov menegaskan para prajurit telah berdiri sampai mati untuk membela negara, tetapi mereka memiliki pemimpin militer yang tidak kompeten di Moskow. Mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia sendiri menolak berkomentar atas kecaman tersebut. Meningkatnya kritik domestik termasuk dalam proses mobilisasi parsial juga mendorong Putin untuk mengkambing hitamkan Kementerian Pertahanan Rusia dan khususnya Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Putin bahkan harus mengeluarkan dekret untuk menunda mobilisasi bagi semua mahasiswa. Putin mengatakan dekret ini dikeluarkan karena Kementerian Pertahanan tidak membuat perubahan tepat waktu terkait aturan siapa yang tidak dapat dimobilisasi. Kritik langsung terhadap Kementerian Pertahanan itu juga sebuah kritik implisit terhadap Shoigu. Ada kesan Shoigu tampaknya sedang disiapkan Putin untuk menjadi kambing hitam kegagalan di Ukraina. Sergei Shoigu sendiri dikenal sebagai sekutu dekat Vladimir Putin. Dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2012. Kedekatan keduanya bahkan memunculkan anggapan Shoigu sedang dipersiapkan Putin untuk menjadi penggantinya. Analisa dari Institute for the Study of War menyebutkan Putin saat ini harus bekerja keras menjaga dukungan dari 3 kelompok. Lembaga pemikir tersebut mengidentifikasi ada 3 faksi utama di ruang informasi nasionalis Rusia saat ini. Yang pertama adalah blogger militer dan koresponden perang Rusia. Yang kedua adalah para mantan perwira serta veteran atau proksi. Dan yang ketiga apa yang disebut sebagai Siloviki Rusia. Siloviki adalah orang-orang dengan basis kekuatan yang berarti. Contohnya adalah pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov dan pemuda grup Wagner Yevgeny Prigozhin. Putin perlu mempertahankan dukungan dari ketiga faksi ini. Blogger militer menyajikan visi Putin kepada audiens yang pro-perang. Komunitas veteran membantu mengatur dan mendukung kampanye pembentukan kekuatan, sementara Siloviki menyediakan kekuatan tempur di medan perang. Putin membutuhkan ketiga faksi untuk mempertahankan upaya perangnya. Tetapi kemunduran di Ukraina dikombinasikan dengan mobilisasi parsial yang tidak berjalan baik tampaknya mengganggu komunitas nasionalis di Rusia.
Putin saat ini sedang mencoba untuk menenangkan komunitas ini dengan menampilkan beberapa blogger militer di televisi milik negara. Selain itu juga memungkinkan Siloviki untuk menghasilkan pasukan mereka sendiri dan melanjutkan operasi ofensif. Bahkan muncul kabar Putin telah memberi pangkat kolonel jenderal kepada pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov. Di sisi lain, Putin juga berusaha menenangkan para veteran dengan memerintahkan mobilisasi dan melibatkan masyarakat umum dalam upaya perang, sesuatu yang telah lama dituntut oleh kelompok ini. Tetapi kemunduran Rusia di Ukraina akhir-akhir ini menjadikan faksi-faksi tersebut gelisah dan saling menyalahkan. Contoh jelas terlihat dalam kegagalan Rusia mempertahankan kota Liman. Situasi ini memicu kritik keras dan langsung terhadap Komandan Distrik Militer Pusat Alexander Lapin yang diduga memimpin penarikan pasukan dari Liman. Kritik itu berasal dari kelompok Siloviki yang dipelopori oleh Kadyrov dan Prigozhin. Perpecahan ini menempatkan Putin dalam dilema. Dia tidak bisa mengambil resiko mengasingkan kubu Kadyrov Prigozhin. Ini karena dia sangat membutuhkan pasukan Chechnya dan tentara bayaran grup Wagner untuk berperang di Ukraina. Tetapi dia juga tidak dapat begitu saja menyalahkan Kementerian Pertahanan yang menyediakan sebagian besar kekuatan militer Rusia di Ukraina dan fondasi institusional yang diperlukan untuk melaksanakan perintah mobilisasi dan melanjutkan perang. Insiden Kadyrov Prigozhin juga memicu keretakan antara Siloviki dan blogger militer. Beberapa blogger membela Lapin dan menyerang balik Kadyrov. Mereka mengklaim bahwa perpecahan ini berasal dari persaingan antara Lapin dan Kadyrov Prigozhin. Media yang berafiliasi dengan Kremlin bahkan mewawancarai blogger yang menyebut Lapin sebagai pahlawan karena menyelamatkan pasukan yang terkepung di Liman. Blogger lain yang biasanya memuji Kadyrov atau Prigozhin sebelum insiden tersebut kini juga lebih skeptis terhadap komunitas Siloviki karena dianggap terlalu mementingkan diri sendiri, meskipun tetap ada blogger yang mendukung Kadyrov dan Prigozhin. Kremlin tidak menghukum Kadyrov atau Prigozhin atas serangan langsung mereka terhadap Lapin dan Kementerian Pertahanan, tetapi juga tidak bisa menjadikan Lapin sebagai pusat kesalahan. Sebaliknya, mengalihkan kesalahan atas kekalahan di Kharkiv pada distrik militer barat. Komandan distriknya, Kolonel Jenderal Alexander Yuravlev, akhirnya dipecat. Tetapi sekarang tuduhan dan kritikan terus diarahkan ke Kementerian Pertahanan dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu terus dalam bidikan. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flatjena.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming and good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.